Wangsa Jambi, program studi S1 Kebidanan. Nah, di sini aku mau jelasin nih tentang anatomi panggul serta ukurannya. Nah, mau video selanjutnya? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Teman-teman, jadi kita mau jelasin tentang anatomi panggul. Panggul terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang keras, ini ditutup dengan tulang, dan juga bagian yang lunak. Nah, ini ditutup oleh otot-otot dan ligamen. Nah, tulang panggul terdiri dari 4 tulang, 2 tulang paha, ini disebut dengan oxae, terus juga ada tulang kerangka, ini disebut dengan oxsacrum. Terus juga ada tulang tungging nih teman-teman nih, ini disebut dengan coccygeus. Nah, 2 tungkal paha terdiri dari 3 bagian. Yang pertama tulang usus atau ilium, kemudian ada tulang duduk atau os ischium, terus juga ada tulang kemaluan. Ini teman-teman, tulang kemaluan atau os pubis. Nah, kemudian batas atas tulang usus yang memiliki pinggiran yang tebal, nah ini disebut dengan crista iliaca. Nah, di depan crista iliaca ini ada tonjolan atas, ini disebut dengan sias, spina iliaca anterior superior. Nah, di bawah sias ini juga ada tonjolan, ini disebut dengan siai, spina iliaca anterior inferior. Nah, kemudian bagian belakang crista iliaca ini juga terdapat benjolan teman-teman nih. Nah, ini disebut dengan spina iliaca posterior. Nah, di bawahnya ini ada sipi, spina iliaca posterior inferior. Nah, kemudian di bawah sipi ini ada tekian besar, teman-teman bisa lihat nih, tekian besar. Nah, ini disebut dengan incisura ischiadica mayor. Nah, di bawah incisura ischiadica mayor terdapat benjolan. Nih teman-teman bisa lihat. Nah, ini disebut dengan spina ischiadica. Nah, di bawah spina ischiadica ini ada tekian yang lebih kecil teman-teman. Ini disebut dengan incisura ischiadica minor. Nah, kemudian pada ilium terdapat pelajar teman-teman ini. Nah, ini disebut dengan linear terminalis atau lineal innominata. Nah, ini tulang ini yang menjadi pembatas antara panggul besar dan juga panggul kecil teman-teman. Nah, kemudian lanjut ke tulang duduk. Ini teman-teman, tulang duduk. Nah, ini disebut tulang duduk atau taber ischiadicum. Nah, ini ada lubang, 2 lubang di antara pubis. Nah, ini disebut dengan foramen obturatorium teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ini ada mangkok ya teman-teman, seperti bentuk mangkok kanan dan kiri. Nah, ini disebut dengan acetabulum. Nah, kemudian tulang tungging. Nah, kemudian tulang tungging, tulang kemaluan, ini teman-teman, yang berhubungan dengan tulang usus, nih teman-teman. Nah, ini disebut dengan ramus superior ossis pubis. Nah, sedangkan tulang kemaluan, ini teman-teman, yang berhubungan dengan tulang duduk, nah ini disebut dengan ramus inferior ossis pubis. Kemudian tulang kerangka atau oxsacrum, ini yang berbentuk segitiga seperti ini teman-teman, segitiga terbalik. Nah, ini disebut dengan foramenia sacra anterior. Nah, kemudian ini di atas ada promotorium teman-teman. Nah, di bagian tengah promotorium ini ada cuak-cuak berduri teman-teman. Nah, cuak-cuak berduri ini
disebut dengan crista sacralis. Nah, yang terakhir itu ada tulang tungging. Ini memiliki 3-5 ruas, teman-teman. Nah, ini apabila saat melahirkan, tulang tungging ini akan membuka, teman-teman, sehingga membuka jalan lahir. Nah, kemudian panggul terdiri dari 4 bagian. Pintu atas panggul, teman-teman. Pintu bawah panggul, terus ada bidang sempit nih, dan juga ada bidang luas, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke ukurannya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke ukurannya ya, teman-teman. Yang pertama itu dari promotorium ke atas simpisis, seperti ini, teman-teman. Nah, ini 11 cm ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ukuran melintang antara linea anominata diambil tegak lurus dari sini ke sini. Nah, itu berukuran 12,5 cm. Nah, kemudian ukuran serong diameter oblik antara articulatio sacroiliaca ke tuberculosis pubis, teman-teman. Seperti ini, melintang dari sini ke sini. Bentuk serong ya, teman-teman, tapi bagian bawah seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, itu memiliki ukuran 13 cm. Nah, kemudian lanjut ke bidang luas panggul. Yang pertama itu dari simpisis ke pertengahan sakral 2 atau 3, seperti ini. Nah, ini memiliki ukuran 12,75 cm. Kemudian dari acetabulum ini melintang, teman-teman, kanan dan kiri. Nah, itu memiliki ukuran 12,5 cm. Nah, kemudian bidang sempit panggul dari bawah simpisis ke ujung sakrum. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, ini memiliki ukuran 11,5 cm. Kemudian diameter kemudian dari spina ischiadica kanan dan kiri seperti ini. Nah, ini memiliki ukuran 10 cm. Kemudian diameter sagittaris posterior dari sakrum ke pertengahan spina ischiadica ini. Nah, ini memiliki ukuran 5 cm. Nah, kemudian di bawah simpisis ke sakrum, nah, ini memiliki ukuran 11,5 cm. Nah, kemudian dari tuber ischiadicum dari sini ke sini. Nah, ini memiliki ukuran 10,5 cm. Nah, kemudian lanjut ke ujung sakrum. Ini ujung sakrum ya, teman-teman. Ke pertengahan melintang. Ini memiliki ukuran 7,5 cm. Nah, teman-teman, tadi udah dengar ya penjelasan tentang anatomi panggul serta ukurannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.